Pengurus Masjid Mustaqim yang saya hormati juga Ibu Ketua Permata Kelurahan Kampung Baru beserta jajaran pengurus. Delalah seragam kita Ibu. Lah masuk-masuk lah kok enek sing seragam karo aku. Masya Allah. Yang saya hormati tuan rumah kita pada hari ini Majelis Taklim Al-Hidayah RT 03, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim sekelurahan Kampung Baru yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Mudah-mudahan berkah kita berkumpul pada siang hari ini. Yang sakit Allah berikan kesembuhan. Amin. Yang punya hajat mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Amin. Mudah-mudahan berkah kita kumpul pada siang hari ini. Yang belum nikah dekat jodohnya. Lu kok cik akeh? Masih banyak Pak. Doakan cucunya. Oh ya, ternyata mendoakan cucunya. Tak kira belum nikah Pak RT. Mohon maaf. Mudah-mudahan berkah kita kumpul pada siang hari ini sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Nanti di akhirat kita bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, nantinya di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan sehat yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Saya pengen kenalkan teman-teman saya, boleh Bu? Kalau tadi Pak Kua sudah kenalan, kami di Bukit Kapur itu, di KUA Bukit Kapur ada 7 penyuluh agama. Yang 6 Islam, yang 1 Nasrani. Yang 6 ini yang ikut sekarang ada 5. Yang 1 izin karena sudah terlanjur ke gurun ya, manen sawit. Oke. Yang pertama ini ada Ustadz Rizky, imam di Masjid Hasan Basri. Kemudian yang hijau yang ganteng sendiri, masih muda dia Bu, tapi udah punya istri, mohon maaf ya, dan mohon maaf. Ini namanya Ustadz Yazid ya. Sedangkan ini Ustadz Asep, tapi bukan dari Bandung, namanya Septari Harahap, panggilannya Asep. Dulu saya baru kenal kok, orang Bandung kok ada harahapnya gitu. Ternyata singkatan Septari Harahap. Nih ustadznya, ganteng imut-imut.
Kemudian yang satu penyuluh agama Islam juga di situ di pojok coklat. Nah, itu Ustazah Vivi. Ya, kapan-kapan kalau mengundang nggak apa-apa boleh. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Memperingati Maulid, kalau yang memperingati ibu-ibu koyoknya kok pantes. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebelum Islam itu datang, Bapak Ibu, masyarakat Islam itu dikenal dengan istilah zaman jahiliyah. Zaman apa, Bu? Apa artinya zaman jahiliyah? Zaman kebodohan. Loh, berarti orang dulu bodoh-bodoh ya Ustaz? Bukan. Orang dulu tuh pinter-pinter, Bu. Ada yang jadi arsitek, ada yang jadi sastrawan, ada yang pandai di medan perang, ada yang punya strategi perang dan lain sebagainya. Lah terus bodohnya di mana? Bodohnya dalam sisi akhlak dan moralnya. Makanya orang dulu itu kalau punya anak perempuan malu. Kenapa kok punya anak perempuan malu? Ada cerita, Bu. Di zaman jahiliyah, kalau ada seorang laki-laki, seorang suami itu meninggal, maka di depan rumahnya niku ditancapkan bendera warna kuning, Pak. Kalau di sini warna apa? Sebagai bentuk bela sungkawa. Lah, bendera warna kuning untuk apa? Sebagai bentuk pengumuman. Pengumuman apa, Ustaz? Bahwa yang punya rumah adalah rondo anyar. Bahwa yang punya rumah adalah seorang janda baru, janda kembang. Terus apa hubungannya? Maka secara bergiliran orang satu kampung kalau pengen menyalurkan hasratnya boleh secara bergantian. Coba saya pengen tanya sama ibu-ibu, Bu, ditinggal wafat suami itu senang atau susah? Akeh sing rondo, Pak. Mohon maaf. Susah. Lagi susah-susahnya, lagi berduka, kok tiba-tiba ada wawak-wawak datang. Mbak pengen, coba Bu bayangkan. Ada mbah-mbah pulang dodos, you pengen. Coba bayangkan, Bu. Kira-kira senang atau susah kayak gitu tuh? Susah banget. Makanya setelah Islam itu datang, oh mulia wanita. Wanita dimuliakan oleh Allah. Rasulullah mengangkat derajat wanita itu 3 tingkat lebih tinggi daripada bapak. Coba lihat. Makanya dulu ada sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, saya punya mak sama bapak. Kira-kira siapa yang harus saya muliakan? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ayahmu. Artinya apa? Wanita itu memiliki derajat lebih tinggi 3 tingkat dibandingkan seorang. Oh, tapi kemarin di sana penafsirannya ada yang salah. Kata bapak-bapak, salah tuh Ustaz. Maksudnya bukan gitu. Gimana? Kalau laki-laki itu satu, perempuannya bukan gitu. Itu salah penafsiran. Salah penafsiran. Yang benar gimana? Wanita setelah Islam, ketika Islam sudah datang, derajat wanita itu lebih tinggi daripada derajat laki. Makanya ibu-ibu hati-hati. Ya, karena ibu derajatnya lebih di atas laki-laki, maka kalau ngomong hati-hati. Ini kadang tidak. Ingat ya, Bu. Ucapan seorang ibu karena derajatnya ditinggikan tadi, ini lebih tajam daripada ucapan seorang ayah. Makanya kata Nabi, doaul walidi ala waladihi kadu'ain nabi ala umatihi. Doanya seorang ibu kepada anaknya itu seperti doanya para nabi kepada umatnya. Artinya apa? Doa itu diijabah oleh Allah. Makanya hati-hati dalam keadaan seperti apapun, marah pun kita hati-hati ketika berucap.
Hati-hati. Ini kadang anak lasa, oh anak kok kayak maling, jadi bener nanti. Ya, hati-hati. Anak lari-larian ini, kamu mungkin lari-larian kok kayak copet, jadi bener nanti, bahaya. Terus gimana? Dalam keadaan apapun, usahakan setiap yang keluar dari lisan kita, apalagi untuk anak kita, usahakan keluar kalimat-kalimat yang baik. Kenapa? Karena lidah seorang ibu tajam. Ya, makanya nggak boleh sembrono, Bu. Ya, nggak boleh sembrono. Coba kita lihat imam besar Masjidil Haram hari ini, siapa namanya? Syekh Sudais. Itu rumahnya dibangunkan sama kerajaan Arab Saudi, Bu. Orangnya hebat, top. Tapi masa kecilnya bagaimana? Ya sama seperti kita. Lasa kayak anak-anak kita. Tapi beda. Orang yang menyebabkan dia menjadi orang hebat hari ini disebabkan karena ibunya. Kenapa ibunya? Ibunya ini kalau punya anak dilapori sama masyarakat, Bu, anakmu di masjid buat ulah, masa manjat-manjat jendela. Apa kata ibunya? Ya Allah nak, kamu ini calon imam Masjidil Haram, nggak boleh seperti itu. Besoknya lagi, Bu, ketika ibunya, orang tuanya ada jamuan, datang tamu-tamu dari Imamul Haramain, imam-imam Mekah, imam-imam Madinah, mau bersilaturahmi di rumah orang tua Syekh Sudais. Syekh Sudais masih kecil, Pak, masih kecil. Sehingga ketika ada tamu mau datang, orang Arab itu menjamu. Jamuannya bagaimana? Biasanya makannya itu pakai lengser. Tahu lengser, Bu? Apa? Talam. Ayo. Saya ingatnya kue talam gitu. Kue kok besar talam gitu. Jadi makannya itu pakai talam. Di situ ada ikan, lauknya nasi. Maksudnya gimana? Ada ikan, lauknya nasi. Kalau di kita nasi, lauknya ikan. Loh kalau seperti itu? Iya. Kalau kita nasinya banyak, ikannya. Lah kalau orang sana kambing itu dipotong jadi dua, kemudian yang satu taruh lengser sini, yang satu taruh talam sini. Berarti kan nasinya cuma keliling. Berarti orang sana kalau makan lauk nasi, kalau kita di sini lauk. Understand? Paham, Bu? Understand? Yes. Wush, mantap nih. Luar biasa anggotanya Pak RT nih, luar biasa. Yes, pokoknya yes ngono, Bu. Moyo apa artine ya pokoknya. Ya. Akhirnya ketika tamu mau datang, nampan-nampan ini, talam-talam ini udah siap dan isinya udah ada nasinya, udah ada lauknya. Tiba-tiba Syekh Sudais kecil pada saat itu main sama kawannya di luar, ngambil-ngambil pasir, lari masuk rumah, makanan tuh disaur-sauri pasir gini. Kalaulah ibu yang punya anak, kira-kira ibu apakan tuh? Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat mau datang ke rumah ibu, ibu siapkan makanan, tiba-tiba orangnya udah nyampe di SD 03 mau nyampe ke rumah ibu, anak ibu malah makanannya disauri pasir. Apa yang akan ibu lakukan sama anaknya? Hah? Jiwit. Apa? Hajar. Apalagi, Bu? Cubit. Ini cara mendidik kita zaman kolonial seperti itu. Makanya hari ini orang-orang tua hari ini telinganya itu banyak yang besar-besar. Kenapa? Karena korban, termasuk yang megang mic. Kalau saya zaman saya dulu ini kena ininya mesti biru-biru. Kalau di scan itu Pak biru-biru sini. Ya, kenapa? Dicetol kalau orang Jawa bilang. Hah? Cetol, ceol. Oh iya, so. Apa itu nggak ngerti saya. Baik. Jadi ketika melihat anaknya seperti itu, ibunya marah, Bu. Ya Allah nak, kalau kelakuanmu kayak gini, pergi kamu ke Mekah sana,
ngaji di sana, nggak usah pulang sebelum kamu hafal Quran. Marah ibunya, tapi kalimat yang keluar masih kalimat yang baik. Saya pernah datang, Bu, ke rumah kawan, Bu. Kawan saya ini ustadz. Ketika kami datang, waktu itu saya belum nikah. Dia sudah punya lembaga pendidikan TK waktu itu. Jadi ketika kami datang, disuguhi kopi, Bu. Saya pegang kopinya, panas. Orang kalau bertamu dikasih kopi atau wedang kok panas, itu kodenya tamunya nggak boleh pulang cepet-cepet. Akhirnya tutup itu saya buka, ngobrol kami, Bu. Ngobrol dapat setengah jam. Anaknya yang main di luar itu, Bu, masuk ke dalam rumah, berhenti di depan saya, melototi saya, kopi saya diambil. Klek 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 klek. Wih, dalam hati saya, habis anak ini nanti. Saya membayangkan diri saya dulu masa kecil, entek anak ini akan disikat sama ibunya. Habis anak ini. Cuman yang membuat saya tercengang apa? Ternyata ayahnya bilang, apa ayahnya bilang? Ya Allah, anak soleh, tahu aja kalau di dalam kopi ada barokahnya. Tahu aja kalau di dalam kopi tamu ada barokahnya. Bu, buatkan kopi satu lagi untuk tamu kita. Panas mana? Panas mana datang? Dalam hati saya, hebat kali orang ini ya. Nggak marah dia. Coba kalau saya dulu zaman kecil saya, habis sudah. Tamu pulang, gosonglah sini. Ya. Ada rotan di sini. Macam-macam gambari. Makanya terkadang pola itulah yang harus kita lakukan. Apalagi ibu, ucapannya sangat tajam. Mulai hari ini, kalau anak ibu berulah, apa katakan kepadanya ibu? Ya Allah, nak, kamu ini calon wali kota, nggak boleh seperti ini, gitu loh, Bu. Ya Allah, nak, kamu ini calon RT, nggak boleh seperti ini, gitu ya, Bu. Ya Allah, nak, kamu ini calon jenderal, nggak boleh seperti ini. Siap kira-kira, Bu, dirubah? Bisa dirubah, Bu? Insya Allah, luar biasa. Makanya derajat wanita ketika Islam itu datang berubah. Yang tadinya orang punya anak perempuan malu, setelah Islam datang derajatnya bisa naik 3 tingkat dibandingkan laki-laki. Ada cerita lagi, Bu. Sebelum Islam datang, ini cerita dari India. Di India itu, Pak, kalau suaminya itu hobi main judi, surat tanah dijadikan taruhan, mobil dijadikan taruhan, rumah dijadikan taruhan, kalah tinggal istrinya dipasang. Istrinya dipasang. Kalau suaminya menang, balik istrinya. Tapi kalau kalah, ikut wawak-wawak yang nggak pernah mandi, mandinya cuma terang bulan. Bayangkan tuh, Bu. Iya, kalau yang menang musuhnya kayak Sahrukan, iya kan? Untung dia mungkin. Tapi kalau yang menang ternyata kayak siapa? Gopal. Mak, luar biasa itu. Siapa? Jarjit. Ya, Masya Allah. Makanya ibu, setelah Islam datang berubah, wanita dimuliakan. Makanya dulu ada kisah, di saat Umar bin Khattab itu sebelum Islam dia pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Ya, kenapa? Karena wanita itu kalau terlahir di zaman jahiliyah hanya bisa buat aib saja, buat malu keluarga. Ya, ibu tahu ayam? Ayam itu kalau lagi pengen kan dimanapun akan diembat. Nggak pandang di depannya ada Pak Kua, ada nggak peduli, embat di depannya. Kamu nggak halal, nggak ada sudah ayam, ya kan? Makanya ketika hari ini Islam datang, derajat wanita dimuliakan oleh Allah. Luar biasa. Maka dari itu, ketika wanita itu memperingati hari kelahiran Nabi sebagai ungkapan terima kasih kepada Nabi, makanya saya katakan itu pantes. Kenapa kok ibu-ibu memperingati Maulid Nabi? Sebagai ungkapan syukur atas dilahirkannya Nabi, sehingga merubah yang tadinya wanita itu menjadi makhluk yang hina menjadi makhluk yang paling mulia. Alhamdulillah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang bagaimana caranya? Saya pengen tanya sama ibu-ibu. Bu, ibu cinta nggak sama Nabi? Bapak cinta sama Nabi, Pak? Oh, insya Allah cinta. Sekarang saya tanya, kalau benar Bapak Ibu ngaku cinta kepada Nabi, syaratnya cinta ada berapa? Ada berapa, Bu? Syaratnya cinta ada 2. Kalau orang ngaku cinta yang 2 ini nggak ada, berarti cintanya cintanya gombal jadi. Ya, apa yang 2 ini? Pertama, orang itu kalau ngaku cinta tidak menyebut nama orang yang dicintai, kurang lengkap. Mau tidur harus menyebut nama orang yang dicintai dulu. Mau makan kalau nggak nyebut nama orang yang dicintai nggak bisa tertelan, nyangkut di tenggorokan. Ya, mau tidur cuman melihati langit-langit, Mas Joko langsung hilang. Tapi kalau nggak menyebut nama orang yang dicintai, tidak akan bisa. Maka kalau yang seperti itu, barulah itu disebut dengan cinta. Kemudian yang kedua, syarat orang itu kalau ngaku cinta kepada seseorang, ada pengorbanan. Ada apa, Bu? Ada apa? Nih. Bapak cinta sama ibu, Pak? Lain jawabannya. Coba kita rubah, balik. Bu, cinta nggak sama bapak? Kok enggak? Sopo? Oh, bapaknya nggak ada di sini, Pak. Masya Allah. Makanya orang itu kalau cintanya kuat, insya Allah nanti besok di surga akan dipertemukan dengan suaminya masing-masing. Mau nggak, Bu? Bapak-bapak mau? Coba lihat, Bu. Kok sama dengan yang di sana, Pak Kuah? Bapaknya ngenes. Yuh. Masa kami mau ditemukan lagi dengan istri kami, Ustaz? Iya. Kalau bapak cintanya suci, nanti akan ditemukan di sana. Apa dia bilang? Alah, Ustaz, neng dunya koyok-koyok wis ra tahan. Apalagi nanti di sana ditemukan lagi. Hajab kami, Ustaz. Tapi ingat, Bu, ketika nanti dipertemukan, Pak, kondisinya nggak seperti sekarang. Kondisinya seperti ketika pengantin, Mbak. Gimana pengantin baru dulu ketika ketemu? Indah semuanya. Yang lain numpang. Jalan berdua gandengan tangan. Dipandang orang, baru nikah kayak gitu. Nggak peduli sudah. Yang lain ngontrak. Itu dunia milik kita berdua, gitu ya. Indah aja semuanya. Gandengan jalan, tiba-tiba yang perempuan kesandung batu. Duh, aduh mas, sakit. Kenapa dek? Batu. Oh, kurang ajar batu ini. Kurang ajar. Gitu kan, Bu? Dihajar sampai hancur batunya. Tapi jangan tanya sekarang. Sekarang jalan berdua, ibunya kesandung batu. Ya. Hancur dibuatnya, Bu. Yang hancur bukan batunya, hatinya. Makanya tuh kalau jalan itu pakai salah. Kalau jalan pakai kaki. Kalau lihat pakai. Orang sini kok jalan pakai mata toh ya? Mengerikan. Masya Allah, luar biasa. Jadi seperti itu, Bu. Makanya nggak salah kalau seandainya hari ini kita sama-sama hadir sebagai ungkapan terima kasih kita untuk Rasulullah karena telah membebaskan yang namanya wanita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi syarat cinta itu yang pertama, banyak menyebut nama orang yang dicintai. Yang kedua, syarat cinta itu adalah harus ada. Saya tanya ibu-ibu, Bu, suaminya ada yang hobi mancing nggak? Bapak-bapak yang di sini ada yang hobi mancing?
Enggak ada. Atau ada yang hobi nonton bola, Piala Dunia? Enggak ada. Ada, Masya Allah. Ini saya kasih gambaran, Bu. Orang itu kalau cinta sama mancing, Masya Allah, mancing, Pak, itu terkadang nggak ngukur biaya yang dia gunakan untuk mancing dengan hasil yang dia dapatkan. Betul tidak? Garan itu apa namanya? Joran. Jorannya, jenengan tanya sama bapak, berapa itu Pak harganya Pak? Jawabannya berapa? Enggak mahal deh, paling kur 1.000. Padahal itu kadang ada yang sampai 1 juta. Cuman kenapa kok nggak ngomong jujur? Wedi kalau di, ya, jorannya mahal. Kemudian umpannya itu loh Bu, umpannya itu 100.000 kadang. Padahal kalau bagi orang yang nggak hobi mancing, ngapain repot-repot beli umpan 100.000? Bawa aja 100.000 ke warung jadi ikan. Betul tidak? Itu jawaban orang yang nggak hobi mancing, nggak cinta sama mancing. Tapi kalau orang yang cinta sama mancing, nggak peduli orang mau ngomong, kamu nggak tahu. Ketika pancing saya itu ditarik ikan, senarnya ditarik sama ikan, dek dek, itu detakannya sampai jantung. Gitu Pak ya, detakannya sampai jantung. Ya, bahkan orang mancing itu berdiri sebagai bentuk pengorbanannya. Berdiri dia, panas, hujan, nggak pakai tenda, kuat tidak? Tahan tidak? Tahan. Masya Allah. Coba kalau hari ini saya tanya sama ibu-ibu, Bu, ibu cinta sama Nabi? Cinta? Syaratnya kan berapa tadi? Nah, 1, banyak menyebut nama orang yang dicintai. Yang kedua, ada kalaulah tahun depan peringatan Maulid tidak diadakan di dalam masjid, kita buat di halaman, nggak pakai tenda, nggak pakai mic, nggak pakai jajan, kira-kira mau datang nggak? Mau datang Bu? Wah, luar biasa, berarti cinta Anda teruji. Cinta Anda cinta sejak. Tapi kalau bilang, alah, Maulid cap apa itu? Udah di lapangan, panas-panas, genek kuye. Berarti yang seperti itu cintanya cinta Makanya besok Bu, Masya Allah, luar biasa nih Pak. Hadir semua di sini. Nanti orang yang hadir di majelis-majelis seperti ini, Rasulullah nanti akan mendata. Kemudian di akhirat, orang-orang seperti kita hari ini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu apa? Pertolongan. Pertolongan. Ya, makanya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis ini nanti akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah cinta, maka nanti akan muncul yang namanya ittiba, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, mau melaksanakan apa yang diperintahkan, mau meninggalkan perkara yang dilarang. Itu loh. Nah, hari ini saya akan membacakan satu hadis. Ini ayo kita jadikan dia sebagai pelajaran. Kedepannya mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari ini. Ya, apa hadisnya Ustadz? Ada 3 golongan kata Nabi. Salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ada 3 golongan. 3 golongan ini nanti di akhirat tidak akan diajak bicara sama Allah, tidak dipandang sama Allah, tidak juga disucikan, dan akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Kita datang ke rumah tetangga loh Bu, masuk ke rumah tetangga sama tuan rumah dibiarkan aja, nggak disuguhi kopi, moro dijarni ini, nggak diajak ngomong. Kira-kira enak apa enggak? Nggak enak. Ya, nggak enak Bu. Mungkin ketika di dunia kita masih bisa pindah ke rumah sebelah.
Tapi kalau sudah di akhirat mau pindah ke alam mana lagi? Nggak bisa. Siapa 3 golongan ini yang nanti di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat pedih, kemudian tidak dipandang sama Allah, tidak diajak bicara sama Allah, dan tidak disucikan dari dosa-dosanya? 3. Yang pertama adalah Syekhun Zani. Nah, ini nyambung dengan kajiannya Pak Kuwa tadi. Yang pertama adalah orang tua yang berzina. Apa ada Ustadz orang tua berzina? Dalam Islam dibahas tuh, Bu. Zina itu di dalam Islam ada 2. Ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson itu apa? Zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Ada anak remaja belum pernah menikah, zina dia, maka hukumannya apa? Dicambuk 100 kali, setelah itu diasingkan, diusir dari kampung. Itu kalau negara hukumnya negara hukum Islam. Dicambuk Pak Bu 100 kali. Dan nyambuknya tidak di dalam kamar, tapi di mana? Di lapangan. Beda lagi kalau yang zina itu orang yang sudah menikah. Iya, namanya zina muhson. Orang kalau zinanya zina muhson, ini orang yang sudah menikah, berzina dia, maka hukumannya apa? Dibuat lubang, kemudian orang ini ditegakkan, disisakan kepala. Setelah itu, orang ini dilempari pakai batu sampai mati. Namanya hukum rajam. Di Indonesia nggak ada. Tapi kalau di Arab Saudi sana, Masya Allah, yang menganut hukumnya itu adalah hukum Islam, dipakai itu, Bu. Sehingga orang akan berpikir ulang untuk melakukan perzinaan itu. Nah, apa efek? Makanya kalau kita mau tertarik sama sesuatu, sehingga kita kok tertarik, ada dorongan mau melakukan perzinaan, yang harus kita lakukan, coba kita hayati efek daripada zina itu apa? Pertama, orang kalau zina kemudian lahir anaknya, ini ada orang nih melakukan hubungan suami istri malam-malam, tiba-tiba tabrakan di bawah pokok sawit, kok anget, moro-moro wetengnya belendung, ketahuan sama orang tuanya. Siapa yang melakukan? Si A. Akhirnya mereka dinikahkan. Ada nggak yang seperti itu? Tapi di Kampung Baru nggak ada, sana banyak. Rawang Panjang, Ngulon, terus ada nanti. Jadi setelah mereka ini dinikahkan, Bu, siapa yang menghamili ini? Suaminya yang sekarang. Cuman ketika anak ini nanti lahir kok anaknya perempuan, maka si bapak ini tidak bisa menjadi wali nikah. Ya, kalau dia paksa dia mau jadi wali nikah, maka pernikahannya tidak sah. Nasabnya putus. Ya, nasabnya putus. Jadi ayahnya nggak bisa jadi wali nikah. Makanya ibu, kalau kita ngurus berkas pernikahan di kantor KUA, Pak, itu kan salah satu syaratnya datangkan kakak orang tua, kemudian buku nikah orang tua. Tujuannya apa? Dicek tanggal nikahnya bulan sekian, bulan 1. Lah ini kok akte kelahiran anak bulan 5 di tahun yang sama, kok ajaib. Biasanya 9 bulan, ini kok cuma 5 bulan, ajaib. Dulu pernah ada yang seperti itu, ditanya, oh ini anak saya, ini benar anak saya. Setelah anaknya pergi, bapak itu masuk ke ruangan, mohon maaf Pak, sebenarnya itu ongkos duluan. Jadi gimana solusinya? Gampang. Kalau sudah terjadi seperti itu, yang menikahkan adalah wali hakim. Wali hakimnya siapa? Bapak kepala kantor urusan agama di kecamatan, sama penghulu yang sudah di tauliah. Iya. Kami nggak bisa, Bu. Makanya saya sering diteleponi orang untuk nikahkan orang, Bu. Nggak berani saya, bukan tugas dan wewenang saya. Ya, ala Ustadz, ini udah tua-tuanya, ini udah janda sama duda, udah tua orangnya, udahlah nggak apa-apa, nggak boleh. Makanya kalau pengen aman, nikahnya di kantor KUA, Bu, gratis, gratis. Yang kedua, efek dari zina apa?
Kalau nanti anaknya itu lahir, baik laki-laki maupun perempuan, maka binnya, ya, binnya itu tidak kepada ayahnya, tapi binnya kepada ibunya. Efek ketiga, kalau anak ini nanti lahir, bapaknya kaya raya, meninggal bapaknya, maka si anak ini nggak dapat jatah warisan, putus. Sebaliknya, anaknya kok jadi orang kaya, meninggal anaknya, bapaknya juga nggak dapat jatah warisan. Kursak gelutuk ngono tok, ternyata efeknya luar biasa lah. Ternyata kami cuma berbuat sebentar loh Ustaz, kok tiba-tiba efeknya begitu panjang. Iya, maka dari itu hindari. Kalau sebisa mungkin hindari. Karena dulu pernah kejadian, tapi bukan di Bukit Kapur Pak Gua. Ini ketika saya ngisi pengajian maulid seperti ini, tiba-tiba ada orang tanya, ada laki-laki perempuan, kalau bahasa anak muda sekarang selingkuh. Setelah ketahuan, akhirnya sama suami sahnya dicerai saat itu juga. Setelah itu sama masyarakat, si orang dua ini dinikahkan. Ya nggak sah. Ya, kenapa? Karena perempuan itu punya masa idah, ada masa tunggu. Kenapa kok ada masa tunggu? Jangan-jangan di dalam perutnya ada janin, gitu loh Bu. Makanya kalau kita ikut secara alur Islam, insya Allah keluarga kita tuh aman. Ya, kalau nikah siri bagaimana Ustaz? Nikah siri itu efeknya banyak Bu. Apa efeknya? Pertama, kalau suami kita bagus, aman. Tapi kalau suaminya nggak bagus, tiba-tiba di tengah pernikahan Pak, dapat 6 bulan nikah, dia rasa kok gayanya nggak enak kali sama istriku ini. Akhirnya dia bilang, aku belum nikah. Ada yang bisa membantah? Nggak ada. Akhirnya perempuannya gugat pengadilan. Mana buktinya kalau ibu adalah istri sahnya si bapak ini? Nggak terbukti. Kertas selembar yang dari keterangan apa itu nggak bisa dijadikan dasar. Makanya jangan nikah siri. Nikah di kantor tua gratis. Kalau perlu, kalau misalkan pengen gratis, hubungi saya, nanti biar saya sambungkan. Ada yang mau nikah? Ada yang mau nikah lagi? Lagi pula. Ini nikah siri. Kemudian yang pertama, kalau suaminya bermasalah. Kalau seandainya tidak bermasalah, sebenarnya kalau secara rukun sah, rukun dan syaratnya terpenuhi itu sah sebenarnya. Cuman itu tadi kelemahannya, tidak punya akte kelahiran. Apa yang disampaikan Pak Kua tadi Bu? Saya punya murid Pak Kua. Murid saya ini kelas 6 SD, gagal ikut ujian nasional. Kejadian udah dulu, sekarang udah punya anak ini. Ketika dia mau ikut ujian nasional, disuruh mengumpulkan akte kelahiran. Akhirnya karena akte kelahiran nggak ada, dia nggak jadi ikut ujian, gagal ikut ujian nasional. Setelah diselidiki, ternyata ibu dan ayahnya dulunya nikah siri. Masya Allah. Kalau nikah siri nggak dapat buku nikah. Kalau nggak dapat buku nikah, nggak bisa punya kakak. Kalau nggak punya kakak, ketika anak lahir nggak bisa terbit yang namanya akte. Understand? Nah, makanya itu efeknya luar biasa. Kemudian yang kedua, siapa yang nanti di akhirat itu tidak akan dipandang sama Allah? Yang kedua adalah wa malikun kadzab, pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya. Ada nggak Bu? Banter kali. Ada tidak? Insya Allah di sini nggak ada sono. Ya. Kalau ada pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya, maka nanti di akhirat orang ini tidak akan diajak bicara sama Allah. Tidak akan disucikan dan akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Tapi kalau ada pemimpin yang adil, amanah dia, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan naungan dari Allah dan akan disambut dengan baik oleh Allah. Oleh karena itu, ibu-ibu nanti yang mau nyalek, pastikan dulu, saya kalau jadi kira-kira bisa amanah dan adil tidak? Kalau bisa, lanjutkan.
Tapi kalau nggak bisa, udahlah, daripada nanti menjadi beban di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa'ilun mustakbirin, orang miskin yang sombong. Orang kaya sombong itu dosa loh, Bu. Apalagi udah miskin. Ada nggak yang seperti itu? Kalau di Kampung Baru nggak pernah ada, Pak. Di Kampung Baru nggak ada, Pak Kuah. Dulu pernah ada, tapi udah meninggal dia. Sana banyak. Di Rawang Panjang, nah, sebelahnya itu masya Allah banyak. Udah nggak punya dia nampak jalan, nampak kawannya, ya Allah kakak itu jalan dihampiri, kak yuk mau kemana, ke kedai, yuk saya gonceng. Apa dia bilang? Aku nggak sudi naik motormu. Akhirnya besok si kakak yang pun naik motor butut itu bisa beli mobil. Kira-kira Bu, kalau yang naik mobil itu ibu, ada nampak kawan ibu yang sombong tadi itu jalan sendiri, kira-kira ibu tumpangi? Enggak, jadi kayak piye ngono. Ya. Terus kalau nggak ditumpangi diapakan, Bu? Oh, diklakson aja, tin. Kalau perlu dikasih anu, Ustaz, nggak puas kami diklakson. Terus diapakan? Dikasih cumi-cumi darat. Tahu cumi-cumi darat? Dia sepi. Ya. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang seperti itu. Walaupun dia udah jadi orang berada, tetap tidak menjadi orang yang sombong. Ingat, sombong itu adalah sifatnya Allah. Ketika ada makhluk lain yang mengambil sifatnya Allah yang sombong ini, maka Allah akan marah sama dia. Termasuk makhluk yang pertama kali melakukan kesombongan siapa? Yang diusir dari surga siapa? Iblis. Iblis itu sombong. Akhirnya diusir sama Allah dari surga. Apa kesombongan iblis pada saat itu? Karena dia merasa dirinya lebih hebat. Ketika Nabi Adam jadi, apa kata Allah? Sujud kalian semuanya kepada Adam. Kata iblis, aku ini diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Api lebih kuat daripada tanah. Api lebih kuat daripada wis entek, Bu. Ya Allah, gak kroso. Jadi makanya kita hidup di dunia ini sebentar, maka jangan baik. Orang kalau ngaku cinta ada berapa tadi, Bu? 1. Perbanyak menyebut nama. Yang kedua, harus ada pengorbanan. 3 golongan yang nanti di akhirat diazab sama Allah, tidak diajak bicara sama Allah, kemudian tidak juga dipandang sama Allah. Ada 3 golongan. 1, orang tua yang berzina. Yang kedua, pemimpin yang berbohong. Wah, pokoknya wakil pemimpin yang berbohong. Yang ketiga siapa? Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan jadi keterangan yang berkah manfaat. Kita semua yang hadir ini dijadikan sebagai umat